Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Kamila dengan NIM 22210101091. Di video kali ini saya berkesempatan untuk sedikit membahas salah satu topik penting yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu manajemen keuangan pendidikan di madrasah atau sekolah. Topik ini sangat relevan karena bagaimanapun juga pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari tata kelola keuangan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan juga bertanggung jawab. Kalau kalian penasaran, yuk simak videonya sampai akhir ya. Oke, teman-teman semuanya, pertama-tama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai pengertian dari manajemen keuangan pendidikan. Nah, jadi pengertian dari manajemen keuangan pendidikan ini adalah suatu proses sistematis yang mencakup dari perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap dana yang digunakan untuk menjalankan program-program pendidikan yang tujuannya tidak hanya mengenai pemasukan dan juga pengeluaran, akan tetapi tujuannya juga untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sudah benar-benar untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, tujuan dari manajemen keuangan pendidikan ini benar-benar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dana, memperkuat akuntabilitas serta transparansi anggaran, dan juga meminimalkan potensi penyalahgunaan dana pendidikan. Di sekolah atau madrasah, manajemen keuangan ini bisa dilihat dari bagaimana anggaran tersebut disusun, dana yang digunakan, hingga laporan keuangannya disampaikan. Jadi, ini bukan cuma tentang bendahara saja ya, akan tetapi tanggung jawab bersama dalam mengelola dana pendidikan secara transparan dan akuntabel. Nah, teman-teman semuanya, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa manajemen keuangan pendidikan ini merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan dana sekolah mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan, pelaksanaan, pemantauan penggunaan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan tujuan terbentuknya tata kelola keuangan yang efisien dan efektif untuk mendukung tercapainya tujuan dari pendidikan. Oke, yang kedua ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Di sini saya akan membahas 4 komponen dari ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan, yaitu yang pertama ada perencanaan anggaran, yang kedua pembukuan, yang ketiga pemeriksaan atau audit, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Kita akan bahas satu persatu ya. Teman-teman, jadi yang pertama tadi ada perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran ini adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi target, menetapkan skala prioritas, merinci tujuan, mengevaluasi opsi-opsi terbaik, serta menyusun strategi yang efektif demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Nah, dalam proses ini, pengelola keuangan wajib mempertimbangkan semua sumber pendanaan serta menerapkan prinsip hemat sesuai kebutuhan, terkendali, terarah berdasarkan rencana yang telah dibuat. Kedua, ada pembukuan. Pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan ini terdiri dari 2 aspek, teman-teman. Yang pertama yaitu pengurus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan untuk menerima dan mengeluarkan uang. Yang kedua, kepengurusan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti tugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembukuan keuangan sekolah yaitu buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas piutang, pembayaran uang sekolah, dan neraca percobaan. Ketiga, ada pemeriksaan atau audit. Jadi, pemeriksaan atau audit ini adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat 2 aspek bentuk pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan laporan keuangan dan yang kedua ada pemeriksaan operasional.
Dan ruang lingkup yang terakhir atau yang keempat ada pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban ini adalah laporan yang menunjukkan pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada pihak eksternal atau internal lembaga pendidikan. Jadi pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai kebutuhan setiap triwulan atau 1 tahun sekali atau setiap kali bergantian kepala sekolah. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar mengenai manajemen keuangan pendidikan. Lalu, apa aja sih prinsip yang harus kita terapkan dalam manajemen keuangan pendidikan? Di sini saya juga ada 4 mengenai prinsip dasar dari manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada efektivitas, dan yang terakhir adalah efisien. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama tadi ada transparansi. Nah, transparansi ini artinya adalah keterbukaan informasi. Transparansi menuntut agar seluruh proses pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, di lingkungan pendidikan, sekolah atau madrasah, hal ini berarti lembaga pendidikan harus memberikan gambaran yang jelas mengenai dari mana sumber dana itu berasal dan berapa jumlahnya, bagaimana alokasi dana digunakan dalam berbagai pos pengeluaran, serta menyajikan laporan pertanggungjawaban yang rinci dan mudah diperoleh. Dengan demikian, orang tua, siswa, dewan komit, masyarakat, dan instansi pemerintah dapat memantau dan memahami setiap langkah penggunaan anggaran, sehingga dukungan mereka terhadap program-program sekolah akan semakin kuat dan semakin percaya. Kedua, ada akuntabilitas. Nah, dalam konteks manajemen keuangan pendidikan ini, akuntabilitas berarti seluruh pengeluaran sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah disusun. Nah, sekolah wajib membelanjakan dana secara bertanggung jawab, mengikuti perencanaan dan peraturan yang berlaku, serta melaporkannya. 3. Ada efektivitas. Nah, efektivitas ini berfokus pada pencapaian hasil yang berkualitas. Dalam manajemen keuangan, prinsip efektivitas terpenuhi jika seluruh transaksi dan alokasi dana berhasil mendukung pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan lembaga serta hasil akhirnya sejalan dengan standar kualitatif yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada efisiensi. Efisiensi ini mengukur seberapa optimal hubungan antara masukan dengan pengeluaran yang dihasilkan. Masukan itu contohnya seperti tenaga, pikiran, waktu, dan juga biaya. Manajemen keuangan yang efisien memastikan alokasi dan pemanfaatan sumber daya secara hemat tanpa mengorbankan mutu dan kuantitas hasil yang diinginkan. Jadi, dengan menerapkan keempat prinsip manajemen keuangan pendidikan tersebut dapat menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pengelolaan keuangan. Jadi prosedur ini juga kalah penting loh dengan prinsip, ya kan? Nah, di sini ada 5 prosedur pengelolaan keuangan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama perencanaan anggaran melalui RAPBS. Kemudian yang kedua ada strategi mencari sumber dana. Yang ketiga ada penggunaan keuangan sekolah. Yang keempat pengawasan dan evaluasi anggaran, dan yang terakhir atau kelima pelaporan dan pertanggungjawaban dari keuangan. Jadi kita akan membahas prosedur yang pertama dulu ya, yaitu penyusunan atau perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran keuangan ini merupakan upaya untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang ada secara sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Dalam proses perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan ini, kepala sekolah memegang tanggung jawab penting untuk menggali serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan pendidikan sekaligus menyusun RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
Yang kedua yaitu strategi dalam mencari sumber dana sekolah. Nah, untuk menjamin keberlangsungan operasional kegiatan pendidikan di sekolah, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan dalam mencari dan mengembangkan berbagai sumber pembiayaan. Nah, adapun beberapa strategi untuk menggali sumber pendanaan sekolah yaitu yang pertama, ada strategi dengan cara membentuk unit usaha seperti koperasi dan juga kantin. Kemudian yang kedua, ada strategi yang bisa digunakan sekolah yaitu menggelar sebuah acara kursus atau pelatihan yang dimana pelatihan tersebut dibuka untuk umum. Jadi tidak hanya untuk warga-warga sekolah saja, tetapi untuk masyarakat umum bisa ikut pelatihan tersebut. Kemudian strategi yang ketiga dapat mengajukan sebuah proposal kepada instansi pemerintah daerah maupun swasta untuk memperoleh dukungan pembiayaan. Akan tetapi, pengajuan proposal ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan kapan saja ya. Tapi ada ketentuan waktunya. Kemudian yang keempat ada menghimpun dana dari para alumni. Strategi yang keempat dalam mencari sumber dana sekolah juga bisa didapatkan dari para donatur, baik donatur tersebut melakukannya secara rutin maupun tidak. Kemudian yang kelima, sekolah juga dapat menghimpun dana dari para alumni yang sudah sukses dan besar namanya. Dan yang terakhir ada juga sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari orang tua atau wali peserta didik, dapat mencakup berbagai bentuk kontribusi seperti iuran sumbangan pembiayaan pendidikan atau SPP, atau bantuan pengembangan pendidikan, dan juga biaya untuk proses penerimaan siswa baru. Yang ketiga yaitu penggunaan keuangan sekolah. Setelah sekolah mendapatkan sumber pendanaan, yang dilakukan yaitu dicatat secara sistematis dan direncanakan penggunaannya untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Nah, dalam pemanfaatannya, pengelola keuangan sekolah dituntut untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar manajemen seperti bersikap hemat, tidak berlebihan, serta memastikan bahwa pengeluaran dilakukan dengan sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun oleh pihak sekolah. Yang keempat, ada pengawasan dan evaluasi anggaran. Nah, pengawasan dan evaluasi anggaran ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, mulai dari proses pemantauan, pemeriksaan, penilaian, hingga pelaporan terhadap penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk menjalankan berbagai program pendidikan. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat sesuai dengan perencanaan serta mampu dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Nah, pertanggungjawaban atas penggunaan dana sekolah ini merupakan bentuk pelaporan yang mencakup seluruh aktivitas pembiayaan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Laporan ini biasanya disusun oleh bendahara bersama dengan staf yang terkait dan berisi rincian mengenai seluruh pemasukan, pengeluaran, serta penggunaan dana dalam kegiatan operasional sekolah. Teman-teman, kita udah sampai pada pembahasan terakhir nih, yaitu mengenai penerapan manajemen keuangan pendidikan di madrasah atau di sekolah. Di sini saya akan membahas beberapa prinsip dan juga penerapan manajemen keuangan pendidikan yang tepat dalam bidang pendidikan ya. Pertama, ada perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, perencanaan keuangan jangka panjang berarti menyusun strategi keuangan untuk waktu yang lebih panjang dengan memperhatikan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada transparansi keuangan. Nah, transparansi keuangan ini berarti memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga ada alokasi dana prioritas. Nah, ini berarti menentukan dan menyalurkan anggaran ke area yang paling berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Dana sebaiknya difokuskan pada program atau
kegiatan yang secara langsung mendukung visi dan misi lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat ada pengendalian pengeluaran. Nah, ini berarti mengatur dan mengawasi penggunaan dana secara hati-hati. Ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan langkah-langkah penghematan seperti belanja kebutuhan secara efisien, melakukan negosiasi harga dengan penyediaan barang atau jasa, serta rutin memantau agar tidak ada pemborosan dalam pengeluaran. Yang kelima ada manajemen utang yang bertanggung jawab. Nah, di sini berarti jika sekolah atau lembaga pendidikan memiliki pinjaman, maka penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Pastikan memahami besaran bunga serta jadwal pelunasan yang telah ditentukan ya. Kemudian yang keenam ada diversifikasi sumber dana. Nah, penting bagi lembaga pendidikan untuk memiliki beragam sumber pendapatan. Jadi tidak hanya mengandalkan satu sumber seperti uang sekolah saja ya. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi kinerja keuangan. Nah, lakukan peninjauan secara rutin terhadap bagaimana keuangan lembaga dikelola, tinjau risiko keuangan, pola pengeluaran, dan seberapa besar pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kondisi keuangan lembaga masih sehat atau perlu perbaikan. Nah, yang kemudian yang kedelapan ada investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini berarti kita harus memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan dan peningkatan kemampuan bagi staf keuangan dan para pemimpin sekolah sangat penting agar mereka lebih terampil dan profesional dalam mengelola keuangan lembaga pendidikan. Kemudian yang kesembilan ada kepatuhan dan peraturan. Nah, lembaga pendidikan harus menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini berarti harus memahami dan mengikuti semua regulasi hukum yang berkaitan dengan keuangan dan pendidikan agar tidak terjadi pelanggaran. Yang ke-10 ada penggunaan teknologi. Nah, gunakan sistem keuangan digital atau teknologi informasi yang mutakhir untuk membantu proses pelaporan keuangan, memantau penggunaan anggaran, serta menganalisis data secara lebih tepat dan akurat. Nah, dan langkah yang terakhir ini ada evaluasi berkelanjutan, yaitu melakukan peninjauan secara rutin terhadap pengelolaan keuangan sekolah sangat penting untuk selalu siap menyesuaikan strategi sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan juga kebutuhan pendidikan agar manajemen keuangan tetap relevan dan juga efektif. Nah, manajemen keuangan pendidikan yang akan berjalan dengan baik merupakan faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan jangka panjang suatu institusi pendidikan. Melalui pengelolaan keuangan yang tepat, lembaga pendidikan dapat menjamin tersedianya sumber daya yang cukup guna memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada para peserta didik. Semoga dengan penjelasan yang ada pada video ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan gambaran betapa pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam bidang pendidikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.